Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah yang kami cintai. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis, ya. Pelajaran Al-Quran Hadis. Silakan disiapkan buku LKS-nya dan dibuka halaman 30, ya. Sekali lagi dibuka LKS-nya, buku LKS-nya halaman 30. Sebelum kita lanjutkan pertemuan siang hari ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu informasi mengenai bahan ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester untuk kelas 7. Nanti bahan-bahan soalnya itu mulai dari bab 1 sampai bab 2. Jadi untuk kelas 7 bahan soal UTS atau ulangan tengah semester itu adalah bab 1 dan bab 2, ya. Jadi 2 bab sebagai bahan ulangan tengah semester. Sekali lagi silakan dipelajari nanti seluruhnya, bab 1 sampai bab 2 dibaca, kemudian dihafalkan yang perlu dihafalkan. Itu informasi untuk bahan ulangan tengah semester kelas 7. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita halaman 30. Halaman 30 ini masih berkaitan dengan penjelasan surat Asy-Syams, ya. Kita sampai pada yang kedua, itu ada pertama, halaman 30 ada pertama, ada kedua. Kedua ini penjelasan ayat ketiga dan keempat, ya. Halaman 30 penjelasan dari ayat ketiga dan keempat, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Ya, kita akan pahami ayat ini. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari artinya dulu, wan nahari dan siang, idza jallaha apabila menampakkannya. Ini masih artinya, belum penjelasannya. Kemudian walaili dan malam, idza yaghshaha apabila menutupinya. Nah, kita lihat penjelasannya. Di sini wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Maksudnya menampakkannya ini, siang itu terlihat terang benderang. Jadi menampakkannya itu maksudnya kalau siang terang benderang. Itu maksud menampakkannya. Siang terang benderang. Kemudian walaili idza yaghshaha, walaili dan malam apabila menutupinya. Maksudnya kalau malam menutupinya, malam itu keadaannya gelap. Nah, jadi singkatnya itu, ya, wan nahari idza jallaha
dan siang apabila menampakkannya. Maksudnya siang itu terang benderang. Walaili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Maksudnya kalau malam itu gelap. Ya. Kalau sesuatu yang tertutup akan gelap. Nah, maksudnya itu. Kemudian berikutnya ketiga. Ketiga ini penjelasan ayat kelima dan keenam. Ayatnya was-samaa'i wa ma banaha, was-samaa'i dan langit, wa ma banaha serta pembinaannya, wal ardi dan bumi, wa ma tuhaha serta penghamparannya, was-samaa'i dan langit, wa ma banaha dan serta pembinaannya, wal ardi dan bumi, wa ma tuhaha serta penghamparannya. Maksudnya kita lihat di sini. Kalau disebut was-samaa'i wa ma banaha dan langit serta pembinaannya. Langit itu seperti kita lihat seolah-olah tidak ada batasnya. Kemudian langit nggak ada tiangnya, kita lihat seperti nggak ada tiangnya. Lalu siapa yang mengatur seperti itu? Tentu saja Allah. Jadi was-samaa'i wa ma banaha, langit yang luas seperti tidak ada tiangnya. Siapa yang mengatur seperti itu? Maksudnya Allah. Was-samaa'i wa ma banaha, dan langit serta pembinaannya. Langit begitu luas seperti tidak ada tiangnya, namun Allah yang mengatur, yang membuat seperti itu. Dibina, diatur oleh Allah seperti itu. Kemudian wal ardi wa ma tohaha, dan bumi serta penghamparannya. Bumi terhampar serta penghamparannya. Akhirnya bisa dijadikan sebagai tempat tinggal. Bumi itu bulat sebenarnya, tapi ketika kita tinggal, kita berjalan, kita seperti berjalan di jalan yang datar, naik sedikit, turunan. Jadi tidak bulat jalan kita, tidak berputar melingkari lingkaran, walaupun bumi sebenarnya bulat. Dan bumi serta penghamparannya, bumi menjadi seperti dataran yang luas, kita bisa tinggal di bumi. Ya, itu ayat wal ardi wa ma tohaha. Kita lanjutkan halaman 31. 31 wasana wa nafsi wa ma sawaha. Wa nafsin dan jiwa, wa ma sawaha serta penyempurnaannya. Wa nafsin dan jiwa, wa ma sawaha serta penyempurnaannya. Maksudnya apa di sini? Surat ini berisi sumpah Allah, bersumpah dengan makhluk ciptaannya yaitu jiwa. Kita ini ada jiwa, ada raga. Allah mempergunakan jiwa untuk sumpahnya. Ya, Allah mempergunakan jiwa untuk sumpahnya. Jiwa-jiwa yang Allah ciptakan. Jadi manusia ada jiwa dan raga. Wa nafsi wa masawaha, di ayat ini Allah bersumpah dengan salah satu ciptaannya yaitu jiwa. Ya. Nah, oleh karena itu dalam surat As-Sams ini Allah menyebut 7 makhluk
7 ciptaannya untuk bersumpah. Ya, ini penting. Dalam surat Asy-Syams ini Allah mempergunakan 7 ciptaannya, 7 makhluknya untuk bersumpah. Ada 7 ciptaan Allah yang Allah pergunakan untuk bersumpah. Apa itu? Pertama, wasyamsi. Kan ayatnya wasyamsi waduhaha. Itu Allah pertama mempergunakan sumpah dengan mempergunakan sumpah dengan ciptaannya, yaitu berupa matahari. Ada 7 ciptaan Allah yang Allah pergunakan untuk bersumpah. Pertama, syamsi. Allah bersumpah demi matahari. Matahari ciptaan Allah. Makhluk apa lagi? Wal qamari. Allah bersumpah dengan menyebut bulan. Wal qamari. Apalagi? Wan nahari. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari. Allah bersumpah menyebut makhluknya wan nahari, yaitu siang. Siang itu ciptaan Allah. Kalau enggak Allah ciptakan siang, malam terus enggak ada siang, wah bisa mati kedinginan. Allah ciptakan siang, Allah ciptakan malam. Kalau Allah ciptakan siang saja, Allah tidak ciptakan malam, siang saja Allah ciptakan tidak ada malam, maka manusia bisa terbakar. Makanya di sini Allah menyebut 7 ciptaannya untuk bersumpah. 1 wasyamsi, yaitu matahari. 2 wal qamari, bulan. 3 wan nahari, siang. Ciptaan apa lagi yang Allah pergunakan untuk bersumpah di surat Asy-Syams? Wal laili, malam. Allah bersumpah dengan ciptaannya yang berupa malam. Malam itu ciptaan Allah. Apalagi? Was-samai, langit. Allah bersumpah dengan menyebut ciptaannya berupa langit. Kemudian wal ardi, 6. Allah bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu bumi. Kemudian wa nafsin, Allah bersumpah dengan ciptaannya, yaitu jiwa, menyebut ciptaannya berupa jiwa. Ada 7 dalam surat Asy-Syams yang Allah pergunakan, 7 ciptaannya yang Allah pergunakan untuk bersumpah. Allah sebut 7 ciptaannya untuk bersumpah. Ada 7, ingat ya. Qamar, bulan. Syams, pertama syams, matahari. Qamar, bulan. Nahar, siang. Lail, malam. Kemudian sama, langit. Kemudian ardi, bumi. Kemudian nafsin, jiwa. Itu 7 ciptaan Allah, 7 makhluk ciptaan Allah yang Allah pergunakan untuk bersumpah. Kita lanjutkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di sini fa'alhamaha, maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, jalan kefasikan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Maksudnya apa di sini? Halaman 31 ya, ayatnya di situ barusan kita baca. Maksudnya adalah setelah Allah menyebut 7 makhluknya untuk bersumpah, seharusnya dengan Allah sebut ciptaannya itu, seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaknya ketika kita bersyukur, mempergunakan nikmat Allah itu, yaitu untuk kita mematuhi perintah Allah, ya. Kita pergunakan nikmat itu untuk mematuhi perintah Allah. Dikasih nikmat, kita pergunakan untuk bersyukur, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Tuh halaman 31. Halaman 32 ya. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa. Yaitu maksudnya jiwa yang beruntung itu adalah jiwa yang mau terus berusaha mensucikan dirinya. Nah, jadi jiwa yang beruntung itu adalah jiwa yang selalu berusaha untuk mensucikan dirinya. Terakhir, waqad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Maksudnya orang-orang yang membiarkan dirinya berbuat zalim, maka sebenarnya dia mengotori kejernihan jiwanya. Kelak akan merugi dan menyesali perbuatannya. Jadi orang-orang yang membiarkan dirinya berbuat zalim sama saja mengotori jiwanya. Orang yang berbuat zalim sama saja mengotori jiwanya, dan kelak akan menyesal ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat, jangan berbuat zalim, berbuat dosa, karena itu sama saja dengan mengotori jiwa. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Kembali saya ingatkan, sebagai bahan ulangan tengah semester atau UTS, maka dibaca bab 1 dan bab 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.